Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lihat saja ini berita yang sangat menarik dari CNN begitu kan. Bahkan ya Melki diberhentikan sementara dari Ketua BEM UI, bantah langgar aturan. Ini gimana begitu kan? Seorang BEM ya dinonaktifkan begitu kan sementara menjadi ketua BEM begitu kan. Apakah penguasa dan rezim hari ini sudah takut mereka begitu? Apakah sudah panik begitu kan? Dengan cara-cara mereka mahasiswa dibungkam ya, tidak boleh bersuara di situ begitu. Ini menandakan kepanikan bagi rezim-rezim hari ini. Bayangkan bagaimana demokrasi hancur, bagaimana demokrasi is failed hari ini begitu kan. Pada kenyataannya ya kelakuan-kelakuan mereka begitu kan. Jadi saya kira orang-orang hari ini begitu rezim-rezim ini begitu ketakutan begitu. Yang melanggar dari mana coba bayangkan. Ini negara demokrasi begitu kan. Saya pernah ya menonton debat kemarin ya terkait dengan hukum ya. Anies Baswedan justru ya dengan kebebasan berpendapat inilah menjadi 100 murni ya 100% murni ya kebebasan berpendapat dan memberikan ya aspirasi dari rakyat ya untuk rakyat dari rakyat untuk pemerintah di situ begitu. Jadi kenapa hanya Anies Baswedan yang bisa ya melakukan hukum ini ya seadil-adilnya di situ begitu. Kebebasan berpendapat itu kan boleh-boleh aja di situ. Bahkan ya Anies Baswedan memberikan satu stigma ya jangan lagi kemudian ya dibungkam. Jangan lagi kemudian ya dipenjara dan sebagainya. Itu kan menyuarakan aspirasi masyarakat, rakyat di situ begitu. Kenapa penguasa-penguasa hari ini begitu panik begitu kan ya melihat dengan si Melki ketua BEM UI begitu kan ya diberhentikan sementara di situ begitu. Saya melihat mahasiswa-mahasiswa ini jangan dibiarkan hal-hal seperti itu. Ya harus turun ke jalan mereka begitu kan. Ya mulai dari BEM-BEM seluruh Indonesia, BEM SI begitu kan turun ke lapangan ya. Bagaimana demokrasi kita seolah-olah dibungkam oleh penguasa begitu kan, oleh kepentingan-kepentingan politik semata, oleh ambisius kekuasaan mereka begitu. Ini harus turun ke jalan mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau mahasiswa semakin diam seperti ini malah semakin diinjak-injak oleh penguasa begitu kan. Jadi kalau melihat dengan lihat saja tatanan mahasiswa hari ini begitu kan. Ya diiming-imingi beasiswa saja sudah mau mereka. Jadi jangan sampai ya logika-logika yang cerdas di situ ya ditukar dengan adanya finansial seperti itu begitu. Kedaulatan bangsa kita itu berada di tangan rakyat dan mahasiswa. Maka kemudian saya kira ada kepanikan yang luar biasa. Kenapa ini mesti diberhentikan sementara begitu kan? Apakah terlalu mengkritik rezim hari ini begitu wajar, ini negara demokrasi begitu, ngapain kita harus membungkam ya nama mahasiswa lagi begitu kan atas nama rakyat di situ begitu. Ini kan kacau logika berpikir penguasa hari ini begitu kan. Bahkan ini salah satunya banyak komentar-komentar dari netizen, inilah yang dimaksud kebebasan berbicara ya di Indonesia dan indeks demokrasi naik oleh pemerintah ya. Ini gimana katanya? Bahkan emang benar kata Anies, satu orang ngaku-ngaku milenial dari Brevich bapaknya begitu kan, tapi ada ribuan milenial dibungkam. Jadi kalau kita melihat dengan kata-kata ini menunjukkan bahwa kenapa Anies Baswedan memberikan kebebasan berpendapat siapapun begitu kan. Mengatakan tolol, mengatakan ini dan itu kata Anies Baswedan, ya silahkan, itu kebebasan berpendapat. Coba bayangkan sekarang begitu kan ya, seperti Rocky Gerung saja mengatakan kata-kata tolol saja sudah ya sudah mereka diadukan di situ begitu. Jadi saya kira ada pola masyarakat hari ini sudah dipecah-pecah begitu kan ya, yang ini harus diungkit, yang ini harus tidak dan sebagainya begitu. Pada kenyataannya inilah kebebasan berdemokrasi, ngapain kita harus bungkam begitu kan. Bawaslu dan KPU jangan berani ya tindak pelanggaran ya, bisa jadi kena kasus nanti begitu. Bagaimana mungkin seorang KPU dan Bawaslu sudah masuk angin begitu kan, sudah dikendalikan oleh mereka begitu. Jadi masyarakat hari ini, hak masyarakat hari ini apa? Salah satunya adalah satu-satunya hak masyarakat itu adalah surat suara mereka. Jangan digadaikan dengan adanya uang ya, dibeli 500.000 dia mau begitu kan, tapi sengsara 5 tahun. Ini gimana coba bayangkan. Jadi saya tidak habis pikir begitu ya dengan cara-cara seperti itu begitu, apalagi ke mahasiswa seperti ini ya. Bagaimana dengan rakyat begitu? Wajar kalau rakyat ya pembebasan lahannya sudah menjadi bentrok yang sangat luar biasa. Melki diberhentikan sementara dari ketua BEM UI ya bantah langgar aturan.
Bahkan ya Melki ya Sedek Huang ya diberhentikan sementara dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Surat penonaktifkan itu saya terima dari BEM UI hari ini. Ditandatangani oleh Wakil Ketua, tapi per hari ini saya belum mengikuti proses apapun yang berlaku. Entah itu ya di Satgas maupun di BEM UI belum ada pemanggilan-pemanggilan, ujar Melki kepada CNN Indonesia. Melki membantah telah melakukan pelanggaran atas kekerasan seksual seperti yang diunggah salah satu di akun media sosial X ya pada hari Senin. Bahkan ya salah satunya sampai hari ini saya memang belum tahu melanggar aturan apa. Saya juga merasa tidak pernah melanggar aturan apapun ya apalagi terkait kekerasan seksual. Nah, inilah yang dituduh mereka begitu kan. Ini kok semacam narasi-narasi itu ya kalau untuk menciderai seseorang dibuatlah dengan isu-isu seperti itu begitu kan. Saya kira tidak mungkin seorang BEM UI melakukan ya pelecehan seksual seperti itu begitu kan. Karena ini tidak ada ya bukti di situ begitu kan. Ya banyak beredar hal-hal seperti itu, dibuatkan suatu berita begitu kan, nggak tahu beritanya dari mana, tapi yang jelas pasti ada ya orang ya yang menyuruh itu begitu kan. Untuk membuat suatu satu informasi begitu sehingga apa yang terjadi untuk memberikan down mereka begitu kepada ya si Melki di situ begitu. Apakah dengan cara-cara seperti ini? Saya kira dengan cara-cara seperti itu ya cara-cara orde lama di situ begitu kan ya. Bahkan kendati demikian, ya Melki menjelaskan upaya penonaktifan itu telah sesuai dengan aturan BEM UI yang berlaku. Surat penonaktifkan adalah prosedur yang berlaku BEM UI sesuai peraturan BEM ya UI nomor 1 tahun 2023. Ketika ada dugaan ataupun bahkan sekedar pelaporan saja, memang ya terduganya harus dinonaktifkan demi kelancaran proses investigasi lain sebagainya. Melki mengakui siap mengikuti proses apapun serta melakukan ya pembuktian ya apapun pada perkara ini. Jadi saya minta teman-teman ya media ya tunggu saja prosesnya seperti apa. Saya sangat siap ya untuk mengikuti proses apapun dan sangat siap untuk membuktikan apapun jika diperlukan. Bahkan terpisah ya Kepala Biro Humas ya KIP UI Amelita Lucia tidak berkomentar banyak perihal upaya penonaktifkan Melki dari BEM UI. Menurut Amelita, upaya penonaktifkan itu merupakan mekanisme penyelesaian internal di BEM UI. Bahkan ya Melki merupakan salah satu mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah dan kondisi sosial. Bahkan ya mahasiswa Fakultas Hukum FH itu terpilih sebagai Ketua BEM UI sejak 2023. Selama Melki menjabat, ya BEM UI sering mengunggah kritikan terhadap pemerintah dan cabang kekuasaan formal lain. Salah satunya ya mulai dari memek tikus ya di DPR dengan Kepala Ketua DPR Puan Maharani. Dan inilah yang menjadi cikal bakal sekarang kenapa mahasiswa itu dibungkam dengan cara-cara ya informasi-informasi seperti ini begitu kan. Kalau dia melihat pelecehan seksual, kita buktikan aja di situ begitu kan. Ngapain sampai hari ini begitu ya diungkapkan kepada publik sehingga apa yang terjadi begitu kan. Isu-isu seperti itu ya sudah lama dimainkan bagi orang-orang mereka begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja karena kritikan terhadap pemerintah begitu kan dibungkam dengan cara-cara seperti ini, dibuatkan isu lah, dibuatkan inilah begitu kan. Apakah dengan cara-cara mereka demokrasi begitu hari ini begitu. Jadi cara demokrasi kita begitu kan sudah kacau. Makanya yang kemudian untuk menurunkan citra seseorang ya dibuatkanlah isu-isu seperti itu begitu. Ini kan kacau begitu. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.